Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu partisipan yang telah hadir, mohon izin bahwa acara akan kami mulai. Kami informasikan bahwa host akan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung dan kami himbau kepada partisipan untuk tetap menonaktifkannya agar kualitas audio selama webinar berlangsung dapat terjaga dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Deni Rustandi, MAG, selaku pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya. Bapak Dr. Sparta SE ME Akasia, selaku Wakil Ketua Bidang Akademik. Para narasumber PKM STIE Indonesia Banking School, Ibu Dr. Nelmida SE MSI, Bapak Dr. Sparta SE ME Akasia, Ibu Dr. Marisa Grace Haku Fauzi SH MHum MBA MH MSI, Ibu Vidiana Rizal Putri SE MSI, Ibu Santi Rimadias SP MSI, Ibu Meta Andriani SE MM, dan Ibu Puspita SE MSI. Dan yang kami hormati Ustadz dan Ustazah yang sudah hadir di forum ini, serta adik-adik santri yang kami banggakan. Selamat datang di webinar series STIE Indonesia Banking School. Saya Dela Julian Anggraini Kusuma akan membawakan acara pada siang hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara webinar series pada hari ini, Selasa 23 Maret 2021 dengan tema The Challenge Syariah Millennial Entrepreneurship. Para partisipan yang berbahagia, mengawali acara webinar series hari ini, kita mendengarkan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa cinta kita semua terhadap tanah air. Hadirin dimohon mendengarkan dengan hikmat. Kamu curiga pacar kamu selingkuh? Terima kasih. Selanjutnya, untuk memahami mengenai maksud dari kegiatan pada siang hari ini, marilah kita ikuti bersama sambutan dari Ketua STIE Indonesia Banking School dan sekaligus membuka secara resmi acara webinar series. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Sparta SE ME Akasia,
selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik. Kepada Bapak Dr. Sparta, SEME Akasia, kami persilahkan. Terima kasih kepada Saudari Della Julian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam acara yang akan kita laksanakan nanti. Untuk itu izinkan saya mengucapkan salam hormat kepada Bapak Ibu. Pertama kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Deni Rustandi, Master Agama, selaku pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Raja Polah Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian kepada Bapak Ustadz dan Ibu Ustazah dan para santri dari Pondok Pesantren Darussalam Raja Polah Kabupaten Tasikmalaya. Dan juga kepada Bapak Ibu pembicara yang kami hormati dalam pelatihan ini, yaitu kepada Ibu Dr. Marisa Grace Haq Fauzi, Ibu Fidiana Rizal Putri, Ibu Santi Rimadias, Ibu Meta Andriani, Ibu Puspita, dan adik-adik mahasiswa yang membantu acara ini, itu adalah Mbak Dela, Mbak Khairunisa, Mbak Siham, Mbak Sacan, Mbak Dian, Mbak Galih, dan Mbak Salma. Para hadirin yang saya hormati, pelatihan ini merupakan bagian dari kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dari dosen tetap Indonesia Banking School, yang itu kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan itu hampir setiap semester atau dalam setahun 2 kali. Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya hormati, wabah pandemi COVID-19 yang kita ketahui bersama yang mulai masuk ke Indonesia sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan berakhir. Kondisi ini membawa dampak pada berbagai sektor industri. Dampak ekonomi terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami kontraksi minus tahun 2020 sebesar minus 2,7%. Kemudian juga banyak sektor terkena dampak seperti sektor pariwisata, penerbangan, angkutan darat, penyeberangan, dan juga salah satu adalah sektor UKM juga membawa dampak terkena dampak dari COVID-19 ini. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, tim PKM IBS atau Indonesia Banking School itu tertarik untuk melaksanakan PKM dengan melakukan workshop online dengan tema The Challenge Sharing Millennial Entrepreneurship untuk para santri Pondok Pesantren Darussalam Raja Polah Kabupaten Tasikmalaya. Kegiatan PKM ini akan dilaksanakan secara daring. Pengabdian masyarakat merupakan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi. Setiap dosen harus melaksanakan kegiatan tersebut. Bagaimana bisnis Islam dilaksanakan baik dari sisi keuangan, produknya, bisnis prosesnya, dan seterusnya nanti akan disampaikan oleh para dosen dari Indonesia Banking School. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga pelatihan ini nantinya dapat bermanfaat bagi adik-adik santri Pondok Pesantren Darussalam Raja Polah Kabupaten Tasikmalaya yang akan menjadi entrepreneur yang melandasi prinsip syariah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Sparta, SEME Akasia atas sambutannya. Para partisipan yang berbahagia, sebelum memulai acara inti kita hari ini, mari kita berdoa bersama yang akan dibimbing oleh Saudara Fahru Rozi. Kepada Saudara Fahru Rozi, kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah, ya Rabbana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal fil akhirin. Wa barik wa sallim wa ta'ala an sadatina an kulli sahabati rasul ajma'in. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا وإلهنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد قبل رضا اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء طاعتنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين بغي ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير يا الله يا رحمن يا رحيم. Semoga Engkau memberikan keberkahan dalam hidup kami. Berikanlah kepada kami cahaya dan siar-siar ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang berakhlakul karimah dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Serta mudahkanlah kami jalan untuk menuju ridha dan kasih sayang-Mu. Dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur serta soleh. Serta jauhkanlah kami dari segala bala-Mu. Allahumma ij'alna waj'al ahlana waj'al awladana waj'al talabah wa tullab wal asatidah wal ustazat min hadal majlis mubarak min ahli al-iman wal ilmi wal khair wa taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal jahri wal dhair ij'alna fit tarbiyati wa ta'lim wal imtihanat minan najihin birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. يا ميسر كل عسير ويا صاحب كل فريط ويا مقوي كل ضعيف ويا مغني كل فقير ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر عسيرك يسير اللهم ما يحتاج إلى بيان وتفسير حاجاتنا كثير يا الله وأنت عالم بها واسع برحمتك يا الله يا رحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا مجيب السائلين ويا خير الرازقين برحمتك يا الله يا رحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih Saudara Fahru Rozi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa dan harapan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum acara dimulai, marilah kita berfoto bersama secara virtual yang akan dipandu oleh saya sendiri. Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Saya akan hitung. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Acara webinar series kali ini akan dipandu oleh Ibu Vidiana Rizal Putri, SEMSI. Maka untuk itu, izinkan saya menyampaikan CV singkat dari Ibu Vidiana Rizal Putri, SEMSI. Ibu Vidiana Rizal Putri, SEMSI, memperoleh gelar sarjana di STIE YKPN Yogyakarta, dilanjutkan dengan menempuh
pasca sarjana di Universitas Bung Hatta Padang dan mendapat gelar PhD Student Accounting Research Institute UITM. Saat ini beliau adalah dosen tetap STIE Indonesia Banking School dan menjadi pengelola Tech Center Indonesia Banking School. Beliau juga menjadi dosen di Universitas Mercubuana dan Prasetya Mulia. Pengalaman beliau yaitu pada tahun 2018 menjadi model pengembangan industri batik Lauyen, 2019 penyusun perkiraan biaya bahan uang logam tahun 2019 Bank Indonesia, tahun 2020 Tax Trainer, pengisi ISPT dan perhitungan PPh 21 Kadin Surakarta, tenaga ahli keuangan penyusunan peluang investasi kawasan ekonomi khusus pada Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan 2021 tenaga ahli keuangan penyusunan kelayakan integrasi PT Railing. Demikianlah CV ringkas Ibu Vidiana Rizal SE MSI. Selanjutnya forum saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Vidiana Rizal Putri SE MSI. Untuk Ibu Vidiana kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Mbak Della Julian selaku MC pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada acara webinar series dengan tema The Challenge Syariah Millennial Entrepreneurship di Pondok Pesantren Darussalam Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Deni Rustandi dari Pondok Pesantren Darussalam. Yang saya hormati Bapak Dr. Sparta selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STIE Indonesia Banking School, juga ibu-ibu dosen selaku narasumber dari STIE Indonesia Banking School, serta Bapak Ibu Ustaz dan Ustazah, serta para santri yang dirahmati Allah. Izinkan saya membacakan ringkasan CV dari 3 narasumber pada webinar pagi hari ini. Narasumber pertama yaitu Ibu Dr. Marisa Grace Haq Fauzi SHM Hum MBA MHMSI. Ibu Dr. Marisa merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti, lulusan Pasca Sarjana Ekonomi Syariah Universitas Indonesia, lulusan Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, dan lulusan Magister Business Administration Universitas Gadjah Mada. Beliau juga menyelesaikan pendidikan strata 3 program doktor dari Institut Pertanian Bogor. Ibu Dr. Marisa Haq mengawali karirnya sebagai aktris yang berprestasi di dunia perfilman Indonesia serta mancanegara. Saat ini beliau merupakan dosen tetap di STIE Indonesia Banking School pada program studi Magister Manajemen. Beliau juga aktif menulis beberapa buku dan jurnal, di antaranya Muslimin Vietnam dan Industri Halalnya, kemudian buku Jawa dan Halal di Thailand, dan IMF ala Indonesia, Potret Lembaga Keuangan Mikro Syariah Indonesia. Kemudian narasumber kedua, Bapak Dr. Sparta SEME AKSIE. Bapak Dr. Sparta merupakan lulusan S1 Universitas Andalas Padang, jurusan akuntansi, dan lulusan Pasca Sarjana Universitas Indonesia, menyelesaikan program Doktor Strata 3 pada Universitas Pajajaran Bandung. Bapak Dr. Sparta mengawali karirnya sebagai dosen di Universitas Andalas Padang tahun 1987, kemudian bekerja pada Bank Bapindo, sekarang menjadi Bank Mandiri pada tahun 1991 hingga 1999, menjadi dosen ekstensi Universitas Indonesia di tahun 2000 hingga 2008, kemudian menjadi dosen tetap STIE Indonesia Banking School pada tahun 2004 hingga sekarang. Beliau pernah menjabat menjadi Kepala Program Studi Akuntansi tahun 2004 hingga 2009, menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik pada Indonesia Banking School dari tahun 2015 hingga sekarang. Selain itu, beliau juga sebagai staf pengajar
pada universitas terkemuka di Indonesia, yaitu Trisakti, Tarumanegara, Mercu Buana, dan universitas lainnya. Serta beliau juga aktif pada kegiatan profesional seperti anggota IAI, pengurus DPW Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia, dan tim penguji Fit and Proper Test di Otoritas Jasa Keuangan untuk lembaga keuangan non-bank. Kemudian narasumber ketiga, yaitu Ibu Santi Rimadias SPMSI. Ibu Santi Rimadias merupakan lulusan S1 Institut Pertanian Bogor dan lulusan Pasca Sarjana Manajemen Komunikasi pada Universitas Indonesia. Beliau merupakan dosen tetap program studi manajemen STIE Indonesia Banking School dari tahun 2009. Selain itu, beliau juga menjadi fasilitator untuk Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah DKI Jakarta dan juga fasilitator untuk Edukasindo Utama. Adapun tujuan acara pengabdian masyarakat pada hari ini adalah memfasilitasi dan memperluas peluang bagi dosen untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi dalam Tridharma Perguruan Tinggi dan membangun kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat sebagai perwujudan dari pengembangan potensi sosial di kalangan para dosen. Baiklah, untuk sesi pertama, kepada Ibu Dr. Marisa Haq, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya mengenai Motivation for Success. Kepada Ibu, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Vidi yang cantik dan pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Allah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, para kiai, para nyai, wabil khusus Bapak Kiai Haji Ahmad Deni Rustandi, MAG, dari Pesantren Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya, anak-anakku sekalian, para santriwan dan santriwati. Saya biasa dipanggil dengan nama Ibu Marisa Haq atau Mbak Ica. Rata-rata kalau ketemu Ibu santriwati atau Ibu Nyai gitu ya, panggilan Mbak Ica gitu, jadinya akrab. Dan saya berapa kali ke Tasikmalaya dan senang banget di kota ini karena banyak sekali sulam-sulaman buat baju. Kalau di Sumatera Barat tuh orang Sumatera Barat yang ahli apa namanya kerancang ya, sulam kerancang, dan juga tenun-tenunan, payung-payung lucu sekali. Nah, terkait dengan itu anak-anakku sekalian dan tentunya untuk Bapak dan Ibu Nyai sekalian, saya sebagai salah satu bagian dari keluarga besar Indonesian Banking School ingin mengajak berbagi kebahagiaan, berbagi semangat, berbagi masa depan yang lebih menjanjikan dengan sesuatu yang mungkin selama ini karena kita lelah dengan kondisi pandemik di COVID-19 sekarang ini, terus juga cerita-cerita di televisi maupun media cetak juga belum ada yang terlalu menggembirakan, tapi sebagai sesama muslim tentunya kita harus saling berfastabikul khairat, mengajak dalam satu jalinan rantai kebaikan, dan mudah-mudahan pagi ini bersama Indonesian Banking School kita berada dalam jaringan rantai kebaikan itu. Nggak banyak, karena memang waktunya terbatas. Saya diberi waktu sekitar 15 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit paling banyak. Saya coba berbagi slide di sini. Dan mudah-mudahan bisa cukup dilihat dengan jelas tentang apa yang saya pikir ini bisa dibagi sebagai sesuatu fondasi saja. Karena kita tahu sebagai muslimin ya di Indonesia, di dunia, kita sering membaca doa ini kan Al-Insyarah ya, yang betul-betul merupakan satu kekuatan ketika kita semua sedang dalam kondisi di bawah, dan dua ayat yang terakhir itu kan betul-betul membuat kita jadi alert atau waspada bahwa ketika kita selesai di satu pekerjaan, maka kita harus berfokus pada pekerjaan lainnya juga dengan sama bagus gitu ya. Pak Iza Farokta Fansop ya. Dan untungnya kita sebagai muslim di ujungnya adalah Pak Ila Robika Fagob gitu ya, bahwa kepada Allah hanya kita menyembah, dan beruntunglah kita sebagai muslim seperti itu. Nah, saya hanya sedikit ingin mengajak kita termotivasi dengan baik, karena motivasi itu berasal dari kata Latin movere. Movere itu di dalam bahasa Inggrisnya adalah move. Jadi move, how to move our
spirit, our focus, our strength from nothing to become something gitu ya. Dari nggak ada menjadi ada. Dan kadang-kadang kalau kita berteman, ada teman yang bisa mengajak kita pada kebaikan, ada teman yang menjerumuskan kita pada yang nggak baik. Ada yang mengajak kita pada semangat yang tinggi, ada yang tiba-tiba udah semangat di atas, turun lagi ke bawah. Tapi intinya sejauh kita punya Allah, kita selalu ingat pada Allah, dan Allah adalah maha ajaib, maha memberi keajaiban kepada kita semua tanpa terkecuali, maka roda yang berputar itu pelan-pelan insya Allah akan naik lagi ke atas. Nah untuk itu spirit daripada Movere ingin saya sampaikan kepada kita semua anak-anak ya. Nah kemampuan kita mempersepsi diri akan mempengaruhi persepsi orang terhadap diri kita. Saya dikenal sebagai anak wayang, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para kiai, para nyai, para ustadz, ustazah. Anak wayang itu katanya dekat dengan maksiat, dekat dengan sesuatu yang tidak baik, dekat dengan yang sangat duniawi, hubbu dunya, seperti gitu ya. Tapi sesungguhnya setiap orang punya perjalanan yang memang berbeda. Kadang-kadang kita mungkin tidak kita sadari hubbu dunya memang menjadi jalan kita pertama di dalam hadir di bumi ini. Tapi ketika kita ternyata terus meminta kepada Allah yang baik, diberikan orang-orang yang terbaik, lingkungan yang terbaik, biasanya juga akan dapat yang baik. Tapi intinya ketika kita mengatakan kita baik, kami orang baik, kita akan melakukan hanya hal-hal baik, insya Allah juga orang akan menganggap kita baik. Walaupun dalam hidup tentu kita nggak bisa memaksa semua orang suka pada kita. Bahkan kita juga nggak bisa melarang orang tidak suka pada kita. Tapi ketika kita mampu mempersepsikan diri kita bahwa kita baik, insya Allah orang juga akan menganggap kita baik seperti itu. Jadi you are what you think, seperti itu ya. Nah, lalu jika kita yakin bahwa kita akan sukses, maka seluruh energi akan kita kerahkan untuk mencapai apa yang kita rencanakan. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita berpikir kita gagal, maka kita akan mudah menyerah pada nasib dan menjadi fatalistik, gitu ya. Sehingga itulah perlunya kita selalu selalu punya persepsi baik bahwa kita akan menjadi yang baik dari apa yang direncanakan Allah kepada hidup kita. Nah, membangun mental positif semua bermula dari pikiran kita, dari pikiran. When we think that we are failed, so we are gonna be failed. Tapi kalau kita ngerasa bahwa kita akan berhasil, maka kita akan going to be a success person, seperti itu. Nah, cara melihat kita sesuatu dan bagaimana orang memberatkan diri kita adalah betul-betul tergantung pada diri kita. Nah, saya di sini akan memberikan satu quotation dari Napoleon Hill. Napoleon Hill ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita berpikir kita kalah, maka kita akan kalah. Tapi kalau kita berpikir kita menang, insya Allah selalu akan ada jalan untuk menang. Apabila kita berpikir tidak berani, maka kita akan menjadi takut. Gitu ya, tapi kalau kita berpikir sebaliknya, maka kita akan berani. Kalau kita berpikir kita akan rugi, maka kita akan rugi. Tapi kalau di dunia ini kita temukan sukses dimulai dari segalanya dalam pikiran kita, maka kita bisa memanipulasi yang baik-baik saja agar hidup kita itu baik. Termasuk ketika kita menganggap diri kita unggul, maka kita akan jadi unggul. Jadi kita semua, saya, Anda, harus punya cita-cita untuk bangkit dalam keterpurukan pandemi COVID-19 sekarang ini. Karena perjuangan hidup tidaklah senantiasa kepada kita yang kuat saja dan cepat. Ya, itu kita tahu ceritanya bagaimana Nabi Daud ya David dengan raksasa Goliat atau Goliath gitu ya. Kalau kita berpikir kita menang, insya Allah akan ada jalan menang seperti itu. Maka ketahuilah bahwa rasa percaya diri dan berpikir positif adalah modal utama untuk kesuksesan hidup kita. Dan semua itu bermula dari kemampuan kita mengenal diri kita sendiri. Setelah itu baru kita bisa mengenal orang lain. Nah, pikiran sadar kita ternyata adalah 12% saja, seperti sekarang kita hari ini dengan webinar sekarang ini. Tapi ada sesuatu yang juga signifikan mempengaruhi adalah pikiran bawah sadar
atau prasadar dan bawah sadar betul-betul. Jadi kalau kita lihat persentasenya di sini ada 12% dan 88% ya. Jadi IQ, EQ, dan SQ. SQ inilah yang tentunya akan mempengaruhi EQ kita dan nanti tentunya akan merefleksi dan beresonansi kepada dunia melalui IQ. Sehingga kualitas bangunan pikiran kita tentu sangat ditentukan oleh jumlah file positif yang kita miliki. Semakin banyak file positif, maka semakin berkualitas bangunan diri kita. Dan konsep diri kita akan menjadi positif. Begitu juga sebaliknya, tentu kita nggak mau. Sehingga pentingnya anak-anakku sekalian yang berada di pesantren, kita yakini bahwa kekuatan Allah Azza wa Jalla itu akan memberikan kita bangunan kekuatan yang mungkin kalau di bangku sekolahan itu akan jadi pelengkap saja. Tapi tentunya bangunan yang sudah kuat tanpa pergi ke sekolah yang bagus, ya tentunya belum jadi sempurna seperti itu. Nah, karena itu kita mesti mampu mengganti file negatif jadi positif. Kalau misalnya selama ini kita pikir, aduh saya bodoh, enggak, saya pintar kok, ya. Aduh saya nyerah aja deh. Nah, yang satunya musik gigi, tidak ada kata menyerah sebelum berhasil. Terus saya nggak punya waktu gitu ya. Terus mulai kita rubah. Saya punya waktu di sela-sela waktu sibuk saya. Atau saya tidak percaya kalau saya bisa bisnis deh. Terus yang satunya mengatakan, saya bisa kok, bisa bisnis gitu ya, dan sebaliknya. Dan saya yakin sekali masyarakat di Tasikmalaya ini punya entrepreneurship yang baik. Karena pengalaman saya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan anak-anakku, para santriwan, santriwati ya, di Bandung, kalau saya lagi belanja dengan teman-teman saya orang Bandung ya, itu banyak sekali penjual daging di pasar tradisional tuh orang Tasikmalaya. Bahkan di rumah saya di Bintaro ya, sekarang sudah agak berkurang sih. Dulu suka ada yang jual lewat gitu ya, jual kreditan ember, panci gitu ya, penggorengan. Itu rata-rata datangnya dari Tasikmalaya gitu ya. Jadi dari sana saya sangat senang ketika dapat informasi bahwa untuk PKM kali ini dari Kabupaten Tasikmalaya, karena kalau ingin mengajarkan apa istilah itu ya, entrepreneurship atau wirausaha atau dagang gitu, sama seperti mudahnya kita mengajar orang dari Sumatera Barat untuk berbisnis gitu, karena sudah ada dalam DNA mereka. Jadi DNA orang Sumbar sama DNA orang Tasik itu mirip atau beda-beda tipis lah begitu ya. Dan sesungguhnya kita semua juga jauh lebih hebat dari apa yang kita bayangkan. Jadi kalau kita berpikir kita hebat, insya Allah ada jalannya kita hebat ya. Dan itu ibaratnya gunung es kehidupan. Kita cuma kelihatan sedikit aja. Sedikit banget. Jadi kalau kita yakin, kita tangguh, ada Allah di situ ya. Bukan sekedar IQ, intellectual quotient, tapi juga ada SQ ya, spiritual quotient, dan juga membuat emotional quotient kita baik. Kita mudah meminta maaf dan memaafkan orang, maka kita akan menjadi punya satu adversity atau adversity. Itu sebuah quotient atau sebuah ketangguhan yang didapatkan dari gabungan semuanya. Sehingga nanti kita akan melihat bahwa ada sebuah adagium yang mengatakan mengenai cerdas. Orang cerdas itu adalah pekerja keras yang kalah sama orang pintar. Orang pintar kalah sama orang cerdas. Orang cerdas kalah oleh orang beruntung. Nah, bagaimana kita bisa menjadi yang beruntung? Nah, cara untuk menjadi yang beruntung adalah dengan minta kepada Allah agar kita menjadi yang beruntung. Dan komunikasi, motivasi, kesadaran diri ini membentuk konsep diri bahwa insya Allah kita bisa menjadi beruntung di dunia. Dan Indonesia Banking School memberikan kita satu kemampuan komunikasi yang baik, interpersonal komunikasi yang baik selain intrapersonal. Jadi kalau intrapersonal itu kita dengan Allah Azza wa Jalla, tapi interpersonal kita dengan orang-orang lain di sekitar kita. Dan 70% waktu kita selama hidup itu dibangun untuk berkomunikasi dengan orang di sekitar kita. Nah, artinya kualitas hidup kita banyak ditentukan juga cara kita komunikasi dengan lain. Nah, dari sana kita lihat bahwa komunikasi juga akan diberikan di IBS kepada anak-anakku sekalian di pesantren yang ingin ke depannya maju, yang mempunyai network atau jaringan seluruh Indonesia maupun seluruh dunia. Karena Bank Indonesia adalah yang memiliki IBS, ya, yayasannya itu dari Yayasan BI, dan jaringannya itu pusatnya ada di New York, di Tokyo, sama di London. Maka kalau kita menjadi keluarga besar dari IBS, maka mau nggak mau kita juga akan dianggap keluarga besar BI, dan kita bisa memakai jaringan yang ada di sana. Nah, fungsi komunikasi ini juga nanti Bu Santi salah satunya itu ahli komunikasi ya, nanti sebagai pembicara
setelah Pak Sparta akan menceritakan bagaimana keterampilan komunikasi dilatih, diasah ya oleh para dosen yang juga baik-baik, bagus-bagus di IBS di sini. Karena waktu untuk mendengarkan itu juga harus dilatih. Selama ini orang banyak pintar, tapi dia bad listener. Dia hanya pintar mengutarakan apa yang ada dalam benaknya, tapi dia buruk untuk mendengarkan apa yang dirasakan, apa dialami oleh orang-orang lain. Nah, di sini kita akan melihat penelitian Baker dan ranking yang mengatakan bahwa kita ini kalau mau berhasil sebaiknya be a good listener, dan itu akan dilatih juga di ilmu yang diajarkan di Indonesia Banking School. Karena hambatan menjadi pendengar itu bisa dilatih kok untuk dikurangi, dan hambatan komunikasi juga bisa dikurangi gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti akan ada lagi ilmu-ilmu lain yang akan dijelaskan oleh para pengampu lain dari Indonesia Banking School. Dan kita yakin ketika kita memberikan hal-hal baik dan kita mampu menularkan motivasi positif kita, maka motivasi itu bukan sekedar untuk orang lain yang kita bagi, tapi untuk diri kita sendiri. Jadi saling menularkan. Karena penting di sini agar kekuatan otak kita ini bisa optimal, berbasis kepada emosi yang positif dan penghormatan terhadap diri sendiri. Jadi ciri sasaran efektif di sini adalah kita mampu realistis dengan kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini, kita mampu mengukur langkah kita, targetnya jangka pendek spesifik ya, dan untuk jangka panjang harus ada fleksibilitas di situ, nggak bisa kaku-kaku nanti patah, dan membangkitkan diri motivasi yang sempat di bawah gitu ya, cari teman-teman baik dan berpikir kreatif, harus out of the box, dan ketika kita salah ya sudah, nangis sekali aja, jangan sering-sering gitu ya. Dan esensi pemacarahan di sini adalah kita mampu menularkan segala hal yang positif dalam hidup kita, karena setiap dari kita adalah baik. Kalau ada yang kurang baik, maka itu biasanya datang dari kita sebagai manusia, tapi sebagai yang punya teman baik, yang punya komunitas baik, mudah-mudahan kita akan mendapat yang baik-baik saja dari Allah Azza wa Jalla, dengan berdoa selalu setiap saat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak ngerti aku. Paham nggak paham? Terima kasih kepada Ibu Dr. Marisa atas paparannya yang sangat memotivasi kita semua. Berikut kepada narasumber yang kedua adalah Bapak Dr. Sparta. Dipersilahkan menyampaikan paparannya mengenai keuangan syariah. Kepada Pak Sparta dipersilahkan. Oke, suara sudah kedengaran? Halo? Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kiai Haji, pimpinan pondok pesantren, kemudian para ustadz, ustazah, kemudian para santri yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai mengenal keuangan Islam ya. Tentu saja basic sehariannya adik santri jauh lebih baik dibandingkan kami ya, atau saya sendiri. Karena saya bukan berasal dari pesantren dan masih belajar jauh daripada ada adik santri semua. Dan saya akan jelaskan sejarah, kemudian conceptual framework of Islamic finance, kemudian konsep bagi hasil, konsep riba, kemudian jenis akad dalam Islam, mungkin pasar uang dan pasar modal. Dan sebagaimana kita ketahui dalam sejarah Islamic finance itu dimulai pada zaman Rasulullah SAW. Itu adalah kepala negara yang pertama di abad ke-7 yang menetapkan sebuah kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Jadi sumber APBN waktu itu adalah dari zakat, jizyah, pajak atas non-muslim dan sebagainya.
Tempat pengumpulan dana saat itu disebut dengan Baitul Mal yang pada masa Nabi SAW terletak di Masjid Nabawi. Dan tetapi penerimaan negara secara keseluruhan tidak tercatat secara sempurna karena minimnya jumlah orang yang membaca, menulis, dan mengenal aritmatik sederhana. Kemudian kalau kita lihat kerangka dasar keuangan Islam, itu basicnya akidah, itu keimanan. Kemudian dari akidah itu level keduanya lah ada syariah, cara ditempuh, sama akhlak perilaku. Jadi syariah itu adalah yang ditempuh sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian juga dasar dalam Islam itu ukhuwah persaudaraan. Kemudian dalam ada 3 pilar. Pertama adalah dalam keuangan Islam itu keadilan adalah bebas dari ada unsur keadilan. Itu bebas dari riba, kemudian maisir, judi, gharar, tidak pasti, zum, zalim, dan haram. Dan juga ada keseimbangan, tawazun antara real dengan financial bersama-sama, risk dan return seimbang, ada hasil dari risiko dihadapi bersama-sama, eksplorasi dan konservasi, bisnis dan sosial harus juga seimbang, material spiritual, pada kemaslahatan imam dan takwa, kemudian generasi jiwa, harta, dan akal. Dan tujuan Islamic Finance itu seperti kita ketahui, margin syariah itulah kesesuaian kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaian pada prinsip-prinsip syariah. Tujuan utama syariah diturunkan untuk kemaslahatan bersama, kebaikan, mencegah kemafsadatan, kerusakan, dan syariah menetapkan ada 5 kebutuhan pokok manusia, ya, seperti agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dan juga tujuan manajemen keuangan syariah itu adalah bagaimana pengelolaan keuangan sesuai syariah untuk mendapatkan falah, kemenangan atau ridha Allah. Kemudian manajemen keuangan syariah harus melaksanakan fungsi dengan memperhatikan di prinsip-prinsip keuangan syariah itu. Pertama, pengelolaan harta harus sesuai syariah seperti perniagaan, jual beli, pertanian, industri, dan atau jasa-jasa. Objek bukan yang diharamkan. Kemudian juga harta yang digunakan untuk yang tidak dilarang atau mubah, tapi untuk hal-hal yang dianjurkan sunnah, seperti infak, wakaf, sedekah, dan untuk hal yang diwajibkan seperti zakat. Dalam investasi uang pun juga terdapat prinsip uang sebagai alat tukar, bukan uang sebagai komoditi diperdagangkan, jadi haram hukumnya. Dalam transaksi dilarang oleh Islam, transaksi bisnis terkait barang jasa dilarang oleh Allah seperti riba, penipuan, kemudian juga seperti perjudian, transaksi yang mengandung ketidakstabilan, ketidakpastian, istikharar, dan juga penimu dan barang, ikhtikar, ya, monopoli, rekayasa permintaan, suap, penjual bersyarat, ya, tahluk, pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli dan jual dengan cara tolak al-rukhban, ya. Kemudian juga prinsip syariah pada pasar modal itu intinya lah emiten itu harus yang perusahaan ke publik harus perusahaan-perusahaan yang tujuanlah untuk bisnis berdasarkan syariah, dan produknya juga bebas dari hal-hal yang seperti barang tidak halal, ya, riba dan sebagainya. Dan konsep bagi hasil, dalam Islam itu ada konsep bagi hasil, di mana pembagian itu bukan dari pokok seperti bunga, ya, tapi pembagian dari hasil yang diperoleh. Jadi tergantung nisbah kesepakatan antara nasabah dengan, kalau contoh di bank, nasabah dengan perbankan. Bagi hasil, jadi pendapatannya juga bagi hasil pendapatan dibagi lagi ke sumber dana dari tabungan, deposito, dan sebagainya. Kemudian konsep riba di Islam, seperti sebagaimana diketahui, riba itu berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan, ya, berkembang, meningkat, dan membesar. Jadi bukan dari hasil. Jadi Imam Sakrasi menjelaskan riba sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah. Setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu penyimbang atau pengganti yang dibenarkan syariah adalah riba. Transaksi pengganti adalah transaksi yang adil seperti jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, proyek, risiko, biaya. Dan dilarang riba itu kalau seperti yang diketahui sesuai Al-Quran dan hadis itu ada tahap pertama dalam Quran Ar-Rum ayat 39, ya.
Kemudian juga dalam ayat ini menyatakan dalam surat ini riba tidak menambah kebaikan insya Allah. Kemudian dalam tahap kedua larangan riba itu dari Allah SWT itu dalam surat An-Nisa 161 di mana dan karena menyelakkan riba padahal sungguh mereka telah dilarang darinya dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah. Dan kami sediakan di antara mereka azab yang pedih. Ini pelajaran bagi kita mengenai perjalanan hidup orang Yahudi yang melanggar larangan Allah berupa riba, kemudian diberi siksaan yang pedih. Dan pada tahap ketiga larangan riba itu juga dalam surah Ali Imran 130, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi dalam tahap ketiga ini di sini larangan riba telah ditetapkan secara lebih jelas walaupun masih terbatas pada riba yang berlipat ganda. Nah, ada tahap keempat itu dalam surah Al-Baqarah 208 sampai 280 yang tahapan terakhir riba. Di mana terakhir riba itu ketetapan yang menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa semua praktik riba dilarang. Nah, jenis riba itu sebagaimana diketahui riba terkait dengan piutang jahiliyah, riba ini muncul pada saat diberikan pinjaman, pada saat berakhir maka yang peminjam menyatakan tidak sanggupan ditambah dengan beban pokok di situ. Yang kedua riba akad itulah di awal sudah tetapkan tambahan pokok itu. Mohon suaranya apa? Nah, yang kedua riba terkait dengan pertukaran, riba fadil ya. Itu tukaran emas dengan emas dan sebagainya. Dan itu kalau pelayanan jenis silakan kalian jual suka kalian. Namun harus secara kontan seperti transaksi spot falas. Jadi kalau pelayanan jenis harus sesuai dengan waktunya. Kalau terjadi penundaan maka menimbulkan riba. Kemudian penangguhan penyerangan atau peniruan jenis barang ribawi yang dibertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya disebut riba nasiah. Nah, bunga dari riba, bunga itu dari jima konsensus para ahli fikih tanpa kecuali bunga tergolong riba. Karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga. Lembaga Islam juga internasional maupun nasional telah memutuskan sejak tahun 65 bahwa bunga bank atau jenisnya adalah sama dengan riba dan haram hukumnya. Karena fatwa MUI tanggal 5 Zulhijjah tahun 1924 Hijriah sampai 24 Januari 2024 Masehi menyatakan bahwa hukum bunga adalah praktik pembungaan uang itu saat ini telah memenuhi kriteria riba terjadi pada zaman Rasulullah. Dan praktik pembungaan tersebut hukumnya adalah haram. Sehingga dikatakan bunga adalah riba. Nah, bagaimana jenis akad di syariah? Akad syariah itu seperti ada ketahui ada dua jenis akad tabaru, itu tolong menolong, itu ada unsur keuntungan di situ ya, betul-betul untuk menolong sama umat ya. Seperti contoh ran, awalah, wakalah, wadiah, kafalah, wakaf, hibah, dan hadiah. Kemudian ada juga akad yang sifatnya ada orientasi laba seperti akad tijarah. Itu dari dua jenis, itu natural certainty contract, itu di mana kontrak yang sudah pasti seperti jual beli ya. Kemudian ada juga akad natural certainty contract, itu kontrak belum pasti hasilnya, seperti misalnya dalam bisnis ya. Itu akad musyarakah, akad mudharabah. Kalau musyarakah itu adalah akad di mana masing-masing pemodal terlibat dalam bisnis, nanti bagi hasil. Sedangkan dalam mudharabah itu tidak demikian, satu penyandang dana, satu yang mengelola seperti perbankan dan nasabahnya itu mudharabah. Dan di perbankan banyak transaksi mudharabah yang terjadi. Kemudian bagaimana pasar uang dan modal syariah? Nanti saya akan jelaskan konsep investasi syariah, kemudian pasar uang syariah, kemudian bank syariah, dan pasar modal syariah. Nah, konsep investasi syariah dalam Islam merupakan bentuk aktif dalam ekonomi syariah. Jadi di Islam itu juga investasi itu artinya sudah mengeksploitasi, membudayakan aktivitas yang dimiliki oleh kaum muslimin. Jadi aktivitas seperti properti, tanah bangunan itu tidak dibenarkan untuk dianggurkan, harus dimanfaatkan sehingga muncul investasi. Peluang Islam untuk kegiatan investasi dapat dipahami dari larangan Al-Quran terhadap aktivitas penimbunan, iktinas, uang, dan harta dimiliki. Dalam Al-Quran ayat At-Taubah 35 menyatakan, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, serta dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri.
maka rasakanlah akibat apa yang kamu simpan itu. Rasulullah sendiri tidak setuju membiarkan sumber daya modal tidak produktif dengan mengatakan, berikanlah kesempatan kepada mereka yang memiliki tanah untuk memanfaatkan dengan cara sendiri dan tidak lakukannya hendaklah diberikan pula orang lain agar memanfaatkannya. Jadi kalau pemilik properti tidak sanggup untuk memanfaatkan harta, maka bisa lakukan secara wakaf. Ya. Dan selain itu, Khalifah Umar awal mengatakan agar umat Islam menggunakan modal mereka secara produktif dengan mengatakan mereka yang mempunyai uang perlu menginvestasikan dan mereka yang mempunyai tanah perlu mengeluarkannya. Dalam ekonomi Islam, spekulasi dalam segala bentuknya atau menangkan dana atau motif profit atau return dalam bentuk bunga bukanlah investasi. Dalam prinsip-prinsip investasi syariah adalah transaksi menghasilkan harta yang merupakan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Ya. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil. Yang kedua, uang sebagai alat pertukaran, bukan komoditas. Dan yang ketiga, setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan. Yang keempat, risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko. Nah, ini rambu-rambu pencapaian tujuan investasi syariah, itu harus investasi terbebas dari unsur riba, terbebas dari unsur gharar, kemudian juga terbebas dari unsur judi, terhindar dari unsur haram, dan terhindar dari unsur subhat. Dan investasi halal itu memperhatikan prinsip syariah dalam investasi. Prinsip syariah dalam investasi, transaksi dalam investasi dilakukan harus terbebas dari riba. Setiap transaksi harus bebas dari gharar, yaitu penipuan dan ketidakpastian, ketidakjelasan. Setiap transaksi harus terbebas dari kegiatan maisir, spekulasi, dan risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko maisir. Nah, ini perbedaan pasar uang syariah dengan pasar pasar uang antar bank yang konvensional. Jadi kalau dalam pola transaksi, kalau puas bagi hasil, kalau di dalam pasar uang antar bank itu berdasarkan bunga, peserta bank syariah dan bank konvensional, kalau ini bank konvensional peserta di pasar uang itu, kalau di pasar uang syariah berarti digunakan IMA, investasi mudharabah antar bank. Sedangkan kalau di PUAP, promise atau promissory notes. Dalam pengalihan piranti, kalau di PUAS itu IMA hanya dapat dilakukan satu kali. Kalau di PUAS itu IMA dikalikan berkali-kali. Dalam perhitungan imbalan piranti, kalau PUAS pasar uang syariah, dia mengikutkan komponen bunga. Kalau di PUAP itu konvensional mengikuti komponen bunga. Kalau risiko aktivitas investasi, kalau di PUAS itu rendah, dan ini tinggi. Dan sertifikat, kalau di dalam PUAS itu bukti penyertaan dalam suatu proyek investasi hanya dapat dipindahkan satu kali. Kalau di PUAS berkali-kali. Nah, pasar modal syariah beda saham syariah dengan saham konvensional. Investasi terbatas pada sektor tertentu sesuai dengan syariat dan tidak atas dasar hutang. Sedangkan kalau di saham konvensional, investasi bebas pada seluruh sektor. Kemudian dasarkan pada prinsip syariah, kalau di dalam konvensional dasarkan pada prinsip bunga. Kemudian kalau saham syariah melarang berbagai bentuk bunga, spekulasi dan judi. Kalau saham konvensional membolehkan spekulasi dan judi yang akan mendorong fluktuasi pasar yang tidak terkendali. Dan dalam saham syariah, adanya syariah guideline yang mengatur berbagai aspek seperti alokasi aset, praktek, investasi, perdagangan dan distribusi. Dan kalau dalam saham konvensional, guideline investasi secara umum pola pada produk hukum pasar modal. Dan terdapat mekanisme screening perusahaan yang baru mengikuti prinsip syariah di dalam saham syariah. Kalau dalam saham konvensional tidak ada screening. Dan produk modal syariah seperti sukuk, ya, obligasi syariah, dan juga reksadana syariah, dan saham syariah. Kemudian saham syariah itu syaratnya sebanyak persyaratan, salah satunya lah berasal dari perusahaan yang memiliki bisnis secara syariah, kemudian produknya halal dan sebagainya. Kemudian tidak ada unsur riba dalam aktivitas bisnis perusahaan itu, meskipun sedikit. Demikian dapat saya sampaikan penjelasan ini, mudah-mudahan dapat menjadi pengenalan majelis syariah bagi adik para santri. Demikian ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Dr. Sparta atas paparannya yang sangat bermanfaat, dapat menambah hasanah untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai keuangan Islam. Bapak, Ibu, dan para santri yang dirahmati Allah, apabila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk ditulis pada kolom chat yang ada pada fitur
aplikasi Zoom ini. Berikutnya, kepada narasumber ketiga, materi yang akan disampaikan juga tidak kalah menariknya mengenai The Challenge Syariah Millennial Entrepreneurship yang akan disampaikan oleh Ibu Santi Rimadias, SP, MSI. Kepada Ibu Santi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang cantik, Ibu Vidi. Suara saya udah bisa didengar ya? Sudah. Oke, saya izin share untuk slide-nya. Apakah sudah bisa dilihat slide-nya? Mbak Vidi, sudah bisa dilihat slide-nya? Sudah, Bu Santi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darussalam, Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, Kiai Haji Ahmad Deni Rustandi, MAG, Ustadz dan Ustazah, dan adik-adik santri semuanya. Apa kabar semua, adik-adik semua? Insya Allah kita semua dalam kondisi yang sehat semua ya, amin. Ini di sini saya akan sharing mengenai The Challenge Syariah Millennial Entrepreneurship. Jadi di awal, di sini ketika kita berbicara mengenai sosok entrepreneur inspiratif, mungkin adik-adik seringkali melihat ya sosok inspiratif yang ada di slide yang saya tampilkan ini. Seperti misalnya yang kiri atas ini seringkali kita menggunakan Facebook ya. Nah, ini CEO Facebook-nya ini adalah Mark Zuckerberg. Kemudian ada mungkin yang pernah membaca buku Harry Potter yang sangat mendunia dan sudah dijadikan film yang luar biasa penayangannya di banyak negara dan diputar berulang-ulang ya di stasiun TV kita ya salah satunya ya. Nah, ini di sini ada Ibu J.K. Rowling ya, sosok di balik Harry Potter, baik novel maupun movie-nya. Kemudian seringkali juga kita membaca mengenai inspirator hebat gitu ya. Di sini kalau kita lihat dalam dunia kewirausahaan ini ada Elon Musk. Elon Musk di sini luar biasa ya, dia dengan teknologinya, dengan perusahaannya. Ini kita lihat salah satu produk yang digunakan oleh beliau, ini di sini ada mobil listrik Tesla, dan dia membiayai dan menyusun berbagai proyek antariksa ya, yang di sini ada SpaceX, ada macam-macam proyeknya. Kemudian seringkali kita menggunakan sosial media yang sangat populer. Di sini Instagram ya, mungkin ada yang pernah menggunakan Instagram. Nah, di sini founder Instagram itu sendiri kalau kita lihat yang namanya Kevin Systrom. Dan Mr. Kevin ini salah satu founder atau pemilik atau yang kita sebut sebagai yang terkaya gitu ya, masuk ke 40 besar orang terkaya di Amerika. Di Indonesia juga banyak sekali sosok entrepreneur inspiratif. Di sini ada almarhum Om Bob Sadino dengan bisnis peternakan, perkebunan, dan ada Bapak Khairul Tanjung ya, dia di sini punya perusahaan Transcorp. Nah, di sini kalau kita lihat sosok entrepreneur inspiratif ini sebetulnya ada yang luar biasa hebat sepanjang masa. Di sini kalau kita lihat sosok entrepreneur inspiratif terhebat sepanjang masa adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi baginda Rasulullah ini bahkan sejak mulai kecil beliau telah mengikuti pamannya untuk memulai bisnis, dan luar biasa hebat ya bisnisnya ya. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan hari ini betul-betul menginspirasi tidak hanya umat Muslim di seluruh dunia, namun juga untuk yang lain gitu. Nanti kita akan lihat apa nilai-nilai yang diusung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisnisnya. Nah, kemudian di sini juga kita melihat Bapak dan Ibu dan adik-adik semua, ada beberapa hal yang menarik dari entrepreneurship yang kita catat. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW adalah seorang entrepreneur sejati. Kalau kita lihat yang kita kagumi ini tidak hanya dikagumi oleh umat Muslim, namun beliau juga menjadi orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia ya. Jadi kalau mungkin ada yang pernah baca bukunya Michael H. Hart,
dia menulis mengenai 100 orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia. Itu nomor 1 adalah Baginda Rasulullah yang kita cintai semua. Yang menulis bukunya padahal non-muslim ya, namun dia mengakui bahwa nomor 1 adalah Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, di sini kemakmuran negara diukur dari presentasi entrepreneurnya. Jadi memang kalau adik-adik berwirausaha, punya bisnis, itu tidak hanya manfaatnya untuk diri sendiri, namun juga untuk masyarakat dan juga untuk negara. Kemudian yang ketiga, pada era adaptasi kebiasaan baru, banyak ternyata yang dicatat gitu ya oleh beberapa lembaga yang memang terpaksa menjadi entrepreneur. Jadi ini bisa dikatakan hikmah yang muncul dari pandemi. Kemudian yang keempat adalah di sini dikatakan siapa yang dapat merespon terhadap kebutuhan dengan cepat, maka dialah yang akan menang. Jadi kalau kita lihat akan banyak sekali adjustment atau adaptasi dari kebiasaan-kebiasaan baru atau perilaku-perilaku baru dalam bisnis yang muncul pada saat pandemi COVID ini. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini timbul pertanyaan apa yang dimaksud wirausaha dalam Islam gitu ya adik-adik semua. Nah di sini kalau kita lihat ini adalah segala aktivitas bisnis yang diusahakan secara perniagaan dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa. Jadi kalau barang itu yang bisa dilihat ya, misalnya kalau kita lihat handphone itu barang atau jasa ya, jasa ini layanan yang tidak bertentangan dengan syariat, memiliki dasar yang kuat berdasarkan Quran dan hadis gitu. Jadi memang wirausaha ini kita akan melihat dari Quran dan hadis dan dasarnya ini tidak bertentangan dengan syariat. Tadi sudah banyak dipaparkan juga ya yang tidak bertentangan oleh Ibu Marisa, oleh Pak Sparta gitu ya. Kemudian di sini kalau kita lihat lagi, apa sih modal utama kewirausahaan gitu ya, kalau kita lihat dari syariah atau nilai-nilai Islam. Yang pertama, ketika kita mau memulai bisnis atau memutuskan untuk wirausaha, yang pertama kita semua harus punya passion. Jadi memang kita punya keinginan, memang kita suka terhadap produk atau jasa yang kita ingin jual atau ingin kita deliver value-nya. Kemudian yang kedua, ini di sini ada uniqueness produk atau jasa gitu ya. Jadi kalau kita bisnis produk atau jasa, kita harus pikirkan gimana caranya produk atau jasa ini dia punya keunikan, dia bisa berbeda dari yang lain gitu ya, sehingga dia punya benefit sendiri, punya nilai sendiri. Mungkin ada yang pernah lihat di media atau mungkin yang pernah mengkonsumsi gitu ya, yang namanya contoh misalnya ada siomay pink ya di daerah Bintaro ya, jadi semua itu atributnya pink semua gitu ya, ini unik sekali kan kalau kita lihat. Hal-hal seperti itu yang memang dibangun dalam bisnis. Atau misalnya kita pernah lihat juga produk Maicih gitu ya, kenapa dia bisa segitu viral, segitu fenomenal kalau kita lihat dari penjualannya, karena uniqueness-nya adalah gimana dia menciptakan level-level dari suatu pedas gitu ya, jadi level pedasnya itu ada yang level 1, 2, 3, 4 gitu ya, sampai level 10 misalnya seperti itu, jadi uniqueness-nya itu dibangun oleh produk atau jasa tersebut begitu. Atau contoh-contoh yang lain ya, yang bisa kita temukan ini apa uniqueness-nya, uniqueness produknya apa, uniqueness dari jasanya apa. Kemudian yang ketiga, 4, 5, 6, ini sebetulnya sikap-sikap yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad atau Baginda Rasulullah ketika dia mengembangkan bisnisnya ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, ada sifat yang namanya sidik ya. Sidik ini artinya transparan, berarti tidak menyembunyikan sesuatu. Misalnya kalau kita mengkomunikasikan tentang produk kita itu memang yang memang benar gitu ya, memang apa adanya, benefit produknya seperti apa. Jadi sidik yang ketiga ini. Kemudian yang keempat itu amanah. Amanah ini adalah menunaikan hak orang lain dengan penuh tanggung jawab. Ya, kemudian yang kelima ini tablik. Jadi di sini di dalam bisnis itu juga butuh leadership, butuh kemampuan untuk mengkomunikasikan visi misi kita. Di sini kalau kita lihat kita bisa mengkomunikasikan ke konsumen, ke karyawan, ke
semua ya yang terkait dengan operasional bisnis kita. Kemudian yang keenam, ini juga salah satu sikap yang dikembangkan oleh Rasulullah yang kita teladani. Ini di sini adalah fatona, di mana kita didorong untuk cerdas, kita didorong untuk knowing your business gitu ya. Jadi bisnis kita itu seperti apa, kemudian target marketnya siapa, kita tuh jual ke siapa gitu ya. Kita harus kenal konsumen kita. Kalau kita ngebidik misalnya yang usia remaja dengan yang usia misalnya di atas 50 tahun, misal contohnya gitu ya, pasti akan ada karakteristik-karakteristik yang kita harus pahami gitu. Jadi sebisa mungkin tahu konsumen kita, tahu produk kita, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, gigih ya. Jadi memang kalau di dalam bisnis salah satu yang memang ditekankan adalah gigih ya. Seringkali ada risiko yang dihadapi, misalnya kerugian gitu ya. Namun di sini kita diminta untuk gigih. Kemudian excellent service, pelayanan prima, sampai dengan bebas dari transaksi haram gitu ya. Jadi ini adalah 9 yang bisa menjadi modal utama ya, yang ketika kita ingin berbisnis dengan nilai-nilai Islam gitu ya, secara Islam. Kemudian kalau kita lihat pandemi COVID-19 yang seringkali dimunculkan itu dampak negatif ya. Jadi wabah ini menurunkan kesehatan di seluruh dunia. Warga dunia ini terjangkit oleh COVID-19 ini. Namun ternyata sisi lain pandemi, kalau kita lihat dari data yang dikeluarkan oleh Kata Data. Kata Data ini mengatakan bahwa e-commerce atau jual beli transaksi online gitu ya, ternyata tumbuh ini di tengah pandemi COVID ini tumbuh luar biasa. Jadi ceruk pasar itu membesar ya. Jadi pembatasan sosial selama pandemi COVID-19 ini menyebabkan aktivitas masyarakat di luar rumah ini kan berkurang ya. Sehingga hal ini meningkatkan ceruk pasar e-commerce, terutama sektor retail dan grosir gitu ya. Jadi ada sisi lainnya sebenarnya dari pandemi. Kemudian ada juga data yang diambil dari salah satu lembaga juga riset gitu ya. Kalau kita lihat dari Circlo, dia mengatakan ini selama periode COVID-19 diproyeksikan terdapat 12 juta pengguna e-commerce baru. Wow, luar biasa ya, 12 juta pengguna e-commerce baru. Jadi ini sesuatu yang peluangnya besar kalau kita misalnya adik-adik semua tertarik untuk berbisnis secara online gitu ya. Jadi di sini ini ada peningkatan yang luar biasa besar pengguna e-commerce, dan kalau kita lihat diproyeksikan 40% akan tetap menggunakan e-commerce setelah pandemi gitu. Jadi ini satu peluang sebetulnya ketika kita tertarik ya mau berbisnis atau mau berwirausaha. Pasarnya udah ada, peluangnya terbuka luas, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat lagi, sebetulnya apa aja sih yang orang beli gitu ya selama pandemi COVID yang sampai peningkatannya 12 juta orang gitu ya. Di sini kalau kita lihat mulai dari perlengkapan rumah, ini ternyata nomor 1. Kemudian perlengkapan olahraga, barang-barang yang dijual di supermarket, kosmetik ya, kosmetik ini ternyata juga nggak hilang gitu ya, walaupun orang pembatasan di rumah, ini ternyata nomor 4. Kemudian retail tech, fashion, banking and insurance, sampai dengan retail healthcare, ini semua transaksinya di sini ada ya, terjadi pada saat COVID-19. Kemudian memang ada yang minus gitu ya di sini untuk tourism, pariwisata gitu ya. Jadi selama pandemi COVID ini pariwisata itu sampai minus 92%. Namun sekarang kecenderungannya adalah pulih. Sekarang kecenderungannya dia membaik nih level pariwisata ini gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, kalau dari usia dan jenis kelamin tuh gimana gitu ya, dari gender gimana. Ternyata dari rentang-rentang usia 16 sampai 24 tahun, ini data per Januari 2021, jadi baru aja ya dirilis oleh Hootsuite, lembaga, rentang usia 25 sampai 34 nih ternyata tinggi gitu ya. Jadi di semua usia ternyata yang dia itu membeli sesuatu secara online, ini kalau kita lihat datanya cukup tinggi ya, 70% sekian gitu ya, baik laki-laki maupun wanita. Jadi memang peluang pasarnya besar banget kalau kita tertarik mau berwirausaha, apalagi menggunakan online ini gitu ya, menggunakan pasar online ini.
Kemudian di sini saya mengutip salah satu yang pernah disampaikan oleh sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq. Dia mengatakan tanpa pengetahuan action itu tidak ada artinya gitu ya. Dan pengetahuan tanpa action itu sia-sia gitu ya. Jadi memang kita diminta untuk menggali pengetahuan, belajar, dan jangan lupa action. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Fidi. Terima kasih. Oke, terima kasih atas paparannya yang sangat menarik oleh dosen milenial kita, Ibu Santi Rimadias. Berikutnya ini kami sudah menerima beberapa pertanyaan. Saya bacakan aja pertanyaannya. Pertama dari Ananda Rezal Arkan Sabik, kelas 6B. Ingin menanyakan kepada Bapak Dr. Sparta berkaitan dengan perekonomian Islam. Katanya saya pernah mendengar ada yang mengatakan bahwa prinsip syariah dalam ekonomi tidak jauh berbeda dengan konvensional, seperti kegiatan-kegiatan yang ada di bank pada umumnya. Hanya perubahan nama saja dari bunga menjadi bagi hasil. Nah, Ananda Reza ingin menanyakan, mohon penjelasan dari Bapak Dr. Sparta mengenai hal tersebut. Ini saya bacakan langsung dua atau langsung dijawab aja, Pak? Langsung dijawab aja. Langsung dijawab. Ya. Oke, dipersilahkan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Surya Nanda ya. Itu memang pertanyaan yang sering dilontarkan oleh publik ya, terutama generasi muda ya, yang mau menabung di bank syariah atau di bank konvensional. Nah, saya sampaikan lagi, ada perbedaan yang sangat prinsip ya. Seperti tadi saya jelaskan, riba itu adalah timbul karena ada penambahan dari pokok utang. Jadi kalau seandainya kita pinjamkan uang kepada si A 100 juta, maka saya akan mendapatkan hasil 10% bunga kali pokok. Beda pokok ya, jadi persentase dari pokok, itu penambahan. Tapi kalau saya pinjamkan ke si A 100 juta, saya akan bagi hasil, saya dapat 30%, dia 70%, karena dia sebagai pengolah. 30% itu bukan dari pokok, tapi dari hasil kinerja dari laba atau dari pendapatan. Itu beda sangat prinsip. Dan itu tidak menambah. Nah, celaka lagi dalam syariah itu, dia mengkonversi, misal contoh, dalam 100 juta itu dapat hasil dari pengolah adalah 10 juta. Saya dapat 3 juta. 3 juta per 100 juta adalah 3%. Seolah saya dapat hasil 3% dari pokok. Bukan, 3% itu bukan dari pokok. Jadi ya, itu salah pemahaman dalam publik bahwasanya bagi hasil 3% itu sama dengan bunga. Ya, bukan, 3% itu hasil saya peroleh dari 10 juta karena 30%. Kalau return saya dapat 3%. Return 3% itu bukan dari pokok, ya, tapi dari pembagian hasil. Nah, bayangkan kalau bunga itu adalah 10% dapat 10 juta. Sedangkan hasilnya bisa jadi kalau bagi hasil dia 3 juta. Makanya bunga itu menunjukkan mudarat. Karena memberikan hasil kepada si beban bagi penggunanya di luar hasil kesanggupan mereka. Maka itu disebutkan bahwasanya sistem konvensional menimbulkan kerugian luar biasa bagi masyarakat. Kenapa? Karena dia membayar kewajiban di luar kesanggupan dia. Sedangkan di syariah membayar kewajiban sesuai kesanggupan dia. Kalau seandainya hasilnya bukan 10 juta, tapi hanya 5 juta, saya dapat 1,5 juta. Tapi kalau di bank konvensional, hasil berapa pun saya dapat 10 juta. Itu sangat memberatkan sekali, itu membedakan. Dan juga dalam tabungan juga sama ya, sama. Jadi tidak ada yang sama tapi sangat berbeda sekali. Itu saya sampaikan itu. Dan juga dalam penilaian return juga berbeda sekali, Jadi maka dalam Islam itu riba itu karena dia menambah pokok, itu dilarang. Pokok itu bertambah. Tapi kalau saya dapat hasil bukan dari pokok, saya dapat hasil dari hasil kinerja, itu enggak ada masalah. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan bisa manfaatnya. Mungkin waktu saya sampaikan Bu Fidi. Oke, terima kasih Pak Sparta. Berikutnya ada pertanyaan dari Ananda kita, Afifah Nurul Kolbi, santriwati kelas 6C.
ingin bertanya mengenai kewirausahaan. Ini kayaknya ke Bu Santi nih. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian untuk memulai berwirausaha syariah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya tadi dengan adik Afifah Nurul Kolbi ya. Jadi mengenai percaya diri tadi sudah dibahas ya. Memang kalau kita mau memulai bisnis, kalau kita nggak action gitu ya, yang nggak akan mulai gitu. Namun di sini kalau misalkan kita lihat, ketika kita mau memulai itu perlu ada yang namanya knowledge juga. Kita harus tahu barang yang mau kita jual, kemudian target yang mau kita jual ke siapa gitu ya. Kita harus pelajari produknya, barangnya, dia punya kelebihan apa, dia punya benefit apa. Kalau nanti kita launch gitu ya, kita lempar ke pasar untuk target market kita atau siapa yang mau kita sasar, apakah value-nya itu masuk gitu ya, diterima, apakah sesuai gitu. Tapi di sini kalau nunggu percaya diri terus gitu ya, wah nggak pede nih, nggak percaya diri, ya nggak akan mulai gitu. Jadi memang tadi ada kutipan yang saya suka banget dari sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Dia mengatakan, oke, kita action dengan bekalnya itu pengetahuan gitu ya. Jadi jangan tunggu-tunggu, kalau memang ada passion mau wirausaha ya mulai gitu, sambil mempelajari bisnis kita, target market kita, belajar promosi gimana, masuk ke dunia digital seperti apa gitu ya, kira-kira yang bisa saya sampaikan. Afifah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke Bu Fidi. Oke, berikutnya apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang langsung mau bertanya. Mungkin Bapak, Ibu, Ustadz dan Ustazah, atau para santri dan santriwati. Silahkan kalau ingin bertanya langsung. Oke, mungkin mau japri narasumbernya ya. Baik, nanti kita coba share ya nomor WhatsApp, mungkin bisa japri langsung ke narasumber, kepada Ibu Dr. Marisa, ataukah kepada Bapak Dr. Sparta, atau Ibu Santi. Mungkin malu ya. Oke, baiklah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sampai di penghujung acara dari webinar hari ini. Saya akan tarik intisari dari 3 narasumber. Pertama, itu kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kata Ibu Marisa, apabila kita mengsugesti diri kita tidak bisa, maka kita tidak akan bisa. Seperti itu. Maka jadi kita harus menyebarkan energi-energi positif bagi diri kita dan orang-orang sekitar. Kemudian dari materi Bapak Dr. Sparta, kita jadi bisa memahami kerangka dasar keuangan Islam itu seperti apa dan bisa membedakan keuangan syariah dan konvensional. Jadi sebenarnya itu berbeda. Nah, kemudian dari pemaparan Ibu Santi, kita bisa menarik intisari bagaimana menjadi seorang entrepreneur seperti inspirator sepanjang masa kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, dengan nilai-nilai yang ada, yang sudah dia tanamkan pada dirinya pada saat itu. Oke, terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada MC. Baik Ibu, terima kasih Bu Fidi. Demikianlah acara pemaparan yang sudah disampaikan oleh narasumber dari dosen STIE Indonesia Banking School. Untuk acara selanjutnya adalah sosialisasi STIE Indonesia Banking School yang akan disampaikan oleh Bapak Hendro selaku marketing STIE IBF. Kepada Bapak Hendro kami persilahkan.
Baik, terima kasih Mbak Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Teman-teman dari pesantren Raja apa ya tadi ya? Lupa saya. Oke, baik. Alhamdulillah materinya tadi sudah banyak banget yang disampaikan oleh dosen-dosen dari Indonesia Banking School. Mulai dari di awal tadi dari Bu Marisa, kemudian ada Pak Sparta, kemudian terakhir juga ditutup oleh pemaparan materi juga dari Bu Santi. Nah, sekarang saya ingin mengenalkan tentang Indonesia Banking School lebih dalam kepada teman-teman. Karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang ya teman-teman ya. Makanya karena kampus kami ingin disayang oleh teman-teman, makanya kita kenalan. Baik, saya akan coba izin share dulu untuk share screen. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Kalau terlihat di kelas, boleh angkat tangan gini ya. Suara saya terdengar dengan jelas? Oke, sip. Kalau saya boleh kenalan, teman-teman yang ada di sini, kira-kira kelas berapa nih? Tadi kalau nggak salah kelas 6 ya. Baik. Kelas berapa? Saya kurang kelihatan sepertinya nih. Oh, baik. Oke. Nah, kalau tadi sudah berbicara tentang dunia syariah, saya akan coba bawa teman-teman untuk mengenal kira-kira di industri syariah, selain yang tadi dijelaskan oleh Pak Sparta, Bu Marisa, dan juga Bu Santi, kira-kira ada seperti apa sih? Dan kenapa sebenarnya finansial industri ini menjadi masa depan untuk kita semua? Dan kenapa Indonesia Banking School menjadi pilihan yang tepat untuk menjadi salah satu pilihan teman-teman melanjutkan studi, khususnya di perguruan tinggi. Nah, perkenalkan, nama saya Hendro. Tadi kita udah kenalan di depan, saya tim Humas IBS. Biasanya saya presentasi nggak sendirian, teman-teman. Tapi karena banyak sekali dosen-dosen yang sudah hadir dan menemani saya hari ini, makanya insya Allah saya akan menyampaikan informasi tentang Indonesia Banking School dan juga tentang industri keuangan saat ini. Nah, ini saya lewat aja. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang di awal tadi, kenapa sih bisnis dan digital finance itu menjadi masa depan untuk kita semua? Teman-teman di sini tahu nggak sih, khususnya di bidang syariah ya teman-teman ya, tahu nggak sih teman-teman, dunia saat ini atau dunia bisnis saat ini, atau sektor industri saat ini, semuanya itu bergerak di bidang jasa. Apalagi perkembangan jasa saat ini itu lebih besar di benua Asia. Salah satunya Indonesia. Ada yang tahu? Baru tahu pasti ya. Nanti saya akan sampaikan di slide-slide selanjutnya, teman-teman. Yang kedua, Indonesia akan menjadi macan Asia khususnya untuk sektor finansial. Nah, yang ketiga, digital akan menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan khususnya untuk generasi di depan. Makanya kenapa dibilang tadi sama Bu Santi di akhir, bahwa entrepreneurship apalagi di bidang digital saat ini perkembangannya sangat luar biasa, teman-teman. Dan di bidang syariah, itu akan sangat lebih maju dibandingkan dengan yang ada sekarang. Nanti kita coba bahas satu persatu ya, oke teman-teman ya. Nah, ini dia. Yang pertama, Asia sekarang sedang menjadi benua yang terbesar dan memimpin perkembangan khususnya di bidang sektor industri jasa. Kalau sekarang teman-teman berpikir bahwa teknologi akan mengurangi jumlah tenaga kerja, itu mungkin untuk beberapa bidang, teman-teman. Tapi khusus di industri sektor jasa keuangan, karena semuanya bergerak di bidang jasa dan berhubungan dengan manusia, teman-teman nggak perlu khawatir. Yang perlu dipastikan adalah teman-teman harus menambah skill dan kemampuan kalian untuk bisa bersaing lebih baik lagi. Nah, Indonesia bahkan diramalkan akan menjadi negara nomor 4 terbesar di dunia menurut IMF di tahun 2030, teman-teman. Dan saat ini pergerakannya itu dipimpin atau semuanya itu ada di bidang jasa.
Teman-teman juga bisa lihat di sini ya. Jadi memang GDP-nya di Indonesia juga sangat, khususnya di benua Asia itu sangat bertumbuh, teman-teman. Sedangkan yang di lainnya itu menurun. Artinya apa? Teman-teman yang tadi saya sudah sampaikan, nggak perlu khawatir untuk di bidang jasa keuangan khususnya. Apalagi kalau teman-teman nanti belajar di Indonesia Banking School. Saya lanjut yang kedua. Indonesia akan menjadi macan Asia, bahkan di Jewel of Financial Sector, dan juga rumah bagi startup bisnis. Nah, ahwat-ahwat atau siswi-siswi di sini nih, kalau bicara tentang startup, siapa yang udah nonton startup atau drakor yang kemarin sempat booming? Coba angkat tangan timnya 6 dosan, coba angkat tangan deh. Mau tahu dong? Ada nggak sih di sana yang nonton? Kalau dosen-dosen kayaknya tahu banget nih, apalagi Bu Vidi, Bu Santi, apa Bundo kayaknya, luar biasa. Nah, kemarin ada hal positif yang bisa kita ambil dari salah satu film itu ya teman-teman ya. Kita jadi tahu, kira-kira startup itu berkembangnya seperti apa sih? Dan menjalankan startup itu kayak gimana sih? Dan di Indonesia teman-teman, startup saat ini berkembang sangat pesat. Khususnya di industri sektor jasa keuangan. Kalau dulu yang kita kenal, mungkin salah satunya logonya ada di sini, ada Gojek ya. Ini Gojek mulai di tahun 2009 tapi baru booming di 2016. Luar biasa perkembangannya memang. Dan kalau teman-teman lihat di bidang ekonomi digital potensinya sangat amat luar biasa besar. Kenapa? Teman-teman tahu nggak? Selain industri perbankan, apalagi di bidang syariah ya, jumlahnya ada berapa? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan yang tahu? Saya akan kirimkan voucher OVO 25.000 ke teman-teman. Boleh angkat tangan? Ada yang tahu? Nanti langsung nomornya di DM aja di chat. Saya hitung 3 hitungan mundur. 3, 2, 1. Oke, saya lewat. Nanti hadiahnya makin lama akan makin besar insya Allah. Ini pribadi dari saya nih teman-teman. Oke, kenapa sih bisa dibilang Indonesia menyimpan potensi digital ekonomi yang sangat luar biasa? Jumlah perbankan yang ada di Indonesia itu yang besar-besar ada 70-an teman-teman. Belum digabung dengan kantor cabang seluruh Indonesia. Bahkan belum digabung dengan jumlah BPR yang ada di seluruh Indonesia. Kalau digabung tuh lebih dari 2.000. Tapi potensi yang bisa digali hingga saat ini itu baru sekitar 6%, teman-teman. Jadi artinya 94% dari 270 juta penduduk Indonesia itu belum tersentuh atau bahkan belum mengenal literasi finansial atau bahkan bisa dibilang potensi atau kesempatan yang bisa digali dari sana itu luar biasa besar. Kemudian yang kedua, 60% populasi penduduk Indonesia atau lebih dari 130 jutanya itu berusia di bawah 40 tahun, teman-teman. Artinya apa? Usia yang sangat produktif yang bisa membangun negara ini jauh lebih baik atau lebih maju ke depannya. Kemudian yang ketiga, digital savvy. Kita ini luar biasa digital savvy. Jangankan saya mungkin. Teman-teman yang ada di sini kalau nggak tinggal di pondok pesantren mungkin handphonenya atau kartunya mungkin lebih dari 3 kayaknya. Bener nggak? Betul ya. Ada yang angkat tangan ya. Nah itu dia. Nah ada pertanyaan lanjutan. Ini saldo OVO saya kirim 30.000 buat teman-teman yang bisa jawab. Apa kaitannya lambang-lambang yang ada di sini nih, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, terus kemudian Gojek, dan di Indonesia Banking School. Boleh angkat tangan? Ada yang tahu? Bisa maju jelaskan, saya akan transfer saldo OVO-nya 30.000 sekarang. Saya hitung 5 hitungan mundur. 5, 4,5, 4, 3,5, 3, 2, 2,5, 1,5, 1. Oke, hangus. Sayang banget 30.000. Apa jangan-jangan nungguin yang 50.000 baru ada yang jawab nih kayaknya nih. Oke. Nah, buat yang pingin tahu, saya akan infokan setelah slide ini ya teman-teman ya. Sebelum saya jelasin yang tadi, ini dia. Optimistis yang bisa kita sukseskan sama-sama teman-teman. Bahwa benar sekali IMF bisa bilang
Indonesia bisa saja menjadi negara nomor 4 dengan perekonomian terbesar di dunia di tahun 2030. Apalagi kalau kita lihat industri syariah luar biasa sangat berkembang pesat. Dan Indonesia memiliki lebih dari setengah populasinya berusia 40 tahun. Ini adalah usia yang tadi saya bisa bilang, teman-teman. Usia yang menjadi agen perubahan, usia yang bisa mendorong atau membantu negara kita untuk menciptakan opportunity baru, lapangan pekerjaan baru, yang tentunya semakin banyak, asal syaratnya satu, finansial literasinya baik, teman-teman. Dan kenyataannya saat ini di Indonesia finansial literasinya itu sangat rendah. Maka dari itu saya ingin ngajak teman-teman semua untuk membangun negara kita tentunya dengan belajar finansial literasi yang baik dulu di Indonesia Banking School. Pesan sponsor masuk. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Nah, ini dia jawabannya. Kenapa sih kok ada logo-logo Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian tadi ada Gojek, dan ada IBS, Kak. Sebenarnya IBS itu siapa, Kak? Oke, kita bicara dulu tadi tentang lembaga keuangan atau financial industry. Semuanya di financial industry itu ada regulator, teman-teman. Regulator itu yang mengatur atau yang membuat aturan atau yang mengontrol keseluruhan di finansial itu adalah Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Terus IBS itu siapa, Kak? Nah, sekarang saya mau kenalin tentang Indonesia Banking School. Indonesia Banking School adalah perguruan tinggi yang didirikan dan dibina oleh Bank Indonesia melalui yayasannya, teman-teman. Saat ini, rektor kami, Ibu Dr. Kusumaning Tuti, beliau adalah senior banker, pejabat di BI pada periodenya, kemudian juga pernah menjabat sebagai Dewan Komisioner di Otoritas Jasa Keuangan. Setelah itu, beliau juga sekarang sebagai komisaris aktif di salah satu startup terbesar, yaitu GoPay atau Gojek yang teman-teman tadi bisa lihat. Terus kenapa sih teman-teman sebenarnya harus milih IBS? Saya kasih alasan pertama. Lokasi kami itu sangat strategis, ada di Jalan Kemang Raya nomor 35 Jakarta Selatan, teman-teman. Siapa sih yang nggak tahu Kemang kalau di Jakarta? Itu lokasinya bisa dibilang milenial sekali. Karena kalau teman-teman setelah belajar biasanya refreshing-nya banyak banget, teman-teman. Tapi kampus kami bukan cuma untuk refreshing tentunya, tapi memang lokasi belajar yang sangat strategis. Kedua, kurikulum merdeka dan juga blended learning sudah kami siapkan sedemikian baik sehingga tidak akan mengurangi esensi pembelajaran yang akan teman-teman terima. Terbukti tadi dosen-dosen kami sudah menyampaikan dengan sangat baik ya teman-teman ya. Pasti banyak banget ilmu yang teman-teman dapat hari ini. Kemudian ketiga, networking. Nah ini dia nih, kalau bicara kampus biasanya yang disasar setelahnya adalah networking. Khususnya di bidang industri, baik di perbankan, finansial teknologi, kemudian fintech, dan lain-lain. Nah teman-teman jangan berpikir bahwa dunia syariah itu sempit, banyak dan sangat luas teman-teman. Alumni kita itu ada 2 orang yang punya finansial teknologi, bahkan bisa dibilang fintech ya, bahkan bisa dibilang startup yang memang membantu guru-guru ngaji untuk menyejahterakan mereka, teman-teman. Jadi bidangnya itu sangat luas sebetulnya dan sangat bisa diaplikasikan kemanapun teman-teman mau nanti, dan teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi nantinya di Indonesia Banking School. Kemudian yang ketiga, alumninya. Biasanya kalau bicara soal alumni atau bicara soal kampus yang dilihat alumninya. Alumni kita banyak banget yang bekerja di perusahaan ternama, bukan cuma perusahaan swasta nasional, pemerintahan, bahkan yang di luar juga banyak sekali, teman-teman. Nah, selanjutnya, ini dia lokasi kampus kami. Karena waktunya mungkin tinggal sedikit ya. Saya akan coba saya akan coba jelaskan sedikit sharing tentang kurikulum atau kampus Merdeka. Nah, inilah perjalanan kalian 4 tahun ke depan. Di tahun pertama, dari jurusan apapun, teman-teman nggak perlu khawatir, karena kami akan bangun fondasi knowledge kalian. Dari jurusan IPA, IPS, semua sama. Kita akan bangun semuanya dari awal. Jadi mulai dari nol, teman-teman. Kemudian di tahun kedua, kami akan mengcustomize pembelajaran kalian, dan kalian mungkin mendapatkan ilmu yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Jadi teman-teman bisa belajar
tentang jurusan-jurusan yang ada di Indonesia Banking School. Oh iya, for your information, di IBS itu ada 3 jurusan, teman-teman. Pertama, akuntansi. Kedua, ada manajemen. Yang ketiga, manajemen keuangan dan perbankan syariah. Dan itu bisa teman-teman pilih nantinya ketika teman-teman sudah berkuliah. Nah, yang ketiga, ini yang menarik nih, ada off-campus experience. Nah, off-campus experience itu sifatnya seperti apa sih, Kak? Ada magang, penelitian, wirausaha, pertukaran pelajar, dan lain sebagainya. Di tahun keempat, teman-teman juga akan mendapatkan internship dan juga final exam. Final exam-nya gimana? Biasanya ujian skripsi, teman-teman. Nah, inilah tahun pertama. Teman-teman akan mendapatkan pembelajaran yang sangat banyak dari mata kuliah kekhususan yang kita punya. Ada design thinking. Teman-teman akan belajar bahwa ide itu harus kita desain. Bahwa ide itu bukan hanya sekedar ide, tapi bagaimana ide itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat saat ini, teman-teman. Dan jadi seru banget tuh belajar tentang design thinking, apalagi buat teman-teman yang mau nantinya berwirausaha kayak kata tadi Bu Santi bilang. Jadi kita jalanin aja dengan bekal pengetahuan. Itu luar biasa ya teman-teman ya. Nah, pengetahuannya bisa teman-teman dapat dan teman-teman gali lebih lanjut nanti dimulai dari tahun pertama. Kemudian teman-teman juga akan belajar tentang finansial teknologi. Ini penting banget nih. Big data and data science. Karena hampir seluruh perusahaan sekarang itu menganalisa kegiatan konsumennya menggunakan big data and data science. Kemudian teman-teman juga akan belajar tentang financial gateway, cyberpreneurship, dan digital marketing. Nah, di tahun kedua teman-teman akan mendapatkan penanaman nilai-nilai yang ada di IBS. Pertama, integrity. Kedua, knowledge. Ketiga, skill. Kenapa sih kok Kak integrity di awal? Karena pinter aja nggak cukup. Yang paling penting adalah integrity atau integritas. Nah, setelah integritinya tertanam dengan baik, teman-teman akan dibekali dengan pengetahuan yang baik juga, dan juga ditempel tentunya dengan kemampuan atau soft skill yang lain. Makanya, salah satu alumni kita yang bekerja sebagai CEO di kasir atau pendiri salah satu fintech yang besar saat ini, Kak Rahmat Anggara bilang, IBS itu kampus swasta tapi rasanya negeri. Nah, buat teman-teman yang penasaran nanti tentang IBS itu seperti apa, boleh main-main ke IBS, oke? Saya lanjut lagi. Nah, ini dia yang menjadi pembeda dari kampus atau tempat lain, teman-teman. Nah, tadi kita punya 3 jurusan. Kita juga menerima mahasiswa tidak terlalu banyak atau tidak sebanyak tempat lain, karena kami memiliki kekhususan yang bisa teman-teman dapatkan di Indonesia Banking School. Di tahun ketiga atau di semester 5, teman-teman akan mendapatkan pengalaman atau visitasi magang di Bank Indonesia. Kemudian di semester 7 atau di tahun keempat, teman-teman juga akan mendapatkan program magang selama 4 bulan atau 1 semester di lembaga-lembaga keuangan yang sudah bekerja sama dengan Indonesia Banking School tanpa kalian harus ribet-ribet cari lagi, teman-teman. Karena itu menjadi salah satu fasilitas yang teman-teman bisa nikmati. Kenapa sih hal ini menjadi penting? Tentunya sangat penting untuk teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran yang tidak kalian dapatkan di kampus. Pertama, tentang networking. Kedua, tentang mengembangkan soft skill. Ketiga, tempat untuk kalian unjuk kemampuan bahwa kalian layak untuk dipekerjakan di sana. Jadi itu menjadi hal yang sangat penting untuk poin ini. Selanjutnya, teman-teman juga akan mendapatkan beasiswa internasional atau internship untuk melakukan pertukaran pelajar dengan mahasiswa yang ada di Thailand. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Oke, sebelum saya tutup ke cara pendaftaran, ini pertanyaan yang mungkin hadiahnya saya samain aja kayak yang tadi. Ada yang tahu nggak sih Bank Indonesia itu apa? Apakah Bank Indonesia itu sama dengan Bank BNI, Bank Syariah Mandiri, atau Bank Syariah Indonesia, atau yang lain? Boleh angkat tangan? Jawab pertanyaan, 30.000 OVO saya kirimkan dengan sukarela. Insya Allah. Yuk, 5 hitungan mundur sebelum saya tutup dengan cara pendaftaran di akhir. Bank Indonesia itu apa sih? Kira-kira tugasnya seperti apa? Dan sama nggak sih kayak bank-bank umum yang teman-teman lihat? Boleh? Angkat tangan. Yuk, maju ke depan, ambil speakernya. Saya hitung 5 hitungan mundur. 5, 4, 3/4, 3,5, 3/3, 3,
2/3, 2/2, 2/3, 1/3, 1/2, 1/1/3, 1. Yakin nih nggak mau yang angkat tangan nih, maju ke depan nih. Ayo dong, maju ke depan dong. Ini ada hadiahnya nih, lumayan nih buat beli somai. Ayo. 1. Hangus deh. Oke, buat teman-teman yang masih penasaran tentang Bank Indonesia, nanti teman-teman bisa browsing tugas-tugasnya seperti apa, BI itu sama atau tidak. Tapi yang pasti teman-teman, banyak pengalaman menarik ketika nanti kalian akan mendapatkan pengalaman magang di Bank Indonesia khususnya. Kalau teman-teman berpikiran bahwa BI itu yang nyetak uang, teman-teman salah. Yang nyetak itu peruri. BI itu justru yang ngancurin uang, khususnya uang-uang jelek, teman-teman. Dan itu teman-teman akan bisa dapatkan pengalamannya ketika teman-teman nanti mendapatkan pengalaman atau visitasi magang di Bank Indonesia. Tentunya kalau kalian kuliah di Indonesia Banking School. Saya lanjut terakhir. Graduation Day saya lewat, karena ini adalah graduation online pertama kita kemarin, dan dihadiri oleh banyak sekali tokoh-tokoh nasional, dan juga pejabat-pejabat aktif. Salah satunya Pak Sandiaga Uno dan lain-lain. Kalau kalian sudah lulus, kalian juga akan bergabung di ikatan alumni kita di IM/IBS. Teman-teman bisa lihat ini. Ada juga salah satu pendiri fintech Alami Syariah yang menjadi salah satu terbesar saat ini, teman-teman. Kemudian kita juga punya program Magister Management. Nah, ini dia cara pendaftarannya. Jadi di marketing tuh orangnya banyak banget, nggak saya doang, teman-teman. Cara pendaftarannya kita buka 2 jalur. Pertama pakai jalur rapot, yang kedua jalur reguler. Bedanya apa sih, Kak, jalur rapot dan jalur reguler? Buat teman-teman yang punya nilai minimal 80 dari semester 1 sampai dengan semester 4 atau semester 5, masuklah melalui jalur rapot. Kalian akan mendapatkan benefit atau keuntungan. Pertama, potongan biaya masuk hingga 60% ditambah diskon-diskon lainnya. Yang kedua, nggak perlu ikutan psikotes, tapi melalui tahapan wawancara. Yang ketiga, teman-teman lebih mudah untuk bisa masuk ke Indonesia Banking School, walaupun kuota yang kita punya terbatas. Nah, terus Kak, kalau jalur reguler atau nilai saya nggak sampai 80, rata-ratanya gimana? Tetap bisa, asalkan teman-teman nanti masuk melalui jalur tes psikotes dulu. Kalau psikotesnya lolos, dilanjutkan ke tahapan wawancara. Kalau tahapan wawancaranya lolos, teman-teman juga akan nanti mendapatkan potongan biaya masuk, tapi besarannya tergantung pada nilai tes kalian. Nah, karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman. Jangan lupa untuk terus bisa memanfaatkan waktu dengan baik, karena yang dibutuhkan saat ini adalah kemampuan untuk bisa beradaptasi sebaik mungkin dan melihat segala kekurangan menjadi suatu peluang. Itu aja dari saya, perkenalan dari Indonesia Banking School. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Terima kasih Kak Hendro atas pemaparannya. Demikianlah informasi terkait STIE Indonesia Banking School. Dengan demikian, selesai sudah acara webinar series yang ini. Semoga yang disampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan adik-adik semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nelmida SE MSI, Bapak Dr. Sparta SE ME Akasia, Ibu Dr. Marisa Grace Hasbuzi SHMO MBA Ibu Sidiana Rizal Putri MSI, Ibu Santi Rimanias SP MSI, Ibu Meta Andriani SE MM, Ibu Puspita SE MSI, sebagai tim PKN dosen STIE Indonesia Banking School, dan semua partisipan yang telah hadir pada acara webinar kali ini. Tetap sehat dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menjaga kita semua. Akhir kata, saya Dewi Julian Anggraini Kusuma mohon undur diri. Sampai bertemu di acara webinar series berikutnya. Wabillahi taufiq
untuk Ibu Delamida dan semuanya dari pondok-pondok pesantren. Terima kasih Bu ya. Ya Pak, terima kasih sudah memfasilitasi kita Pak. Salam kenal. Ya. Maaf terlambat, masuk dari malu. Gak apa-apa Pak. Iya. Ya Pak. Kita mohon diri. Ya, Terima sama-sama. kasih. Ya. Iya Pak. Pak Edi ya Pak. Betul Bu, iya siap. Iya Pak Edi. Nanti kita jumpa lagi di pesantren Subang ya Pak. Insya Allah Bu ya. Iya Pak. Ini Iya. di Tasik malu-malu. Iya. Orang kota malu-malu juga Iya, mau. terima kasih Pak Ahmad Deni Rustandi ya Pak sudah memfasilitasi kita untuk bisa melaksanakan PKM di pondok pesantren yang Bapak pimpin. Mudah-mudahan nanti kita kalau sudah tidak pandemi lagi, mungkin kita bisa berkunjung ke Tasikmalaya. Terima kasih Harus, Bu. Pak. Ya. Sama. Terima kasih. Izin dulu Iya. ya. Sama. Waalaikumsalam. Kasih Dela sudah mau. Kenapa Rozi masih? Iya. Terima kasih Bunda, Mas Raka. Iya. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih. Baca. Iya. Baik, Kak. Mbak Ica. Mas Hendro. Mas Endro, nanti ketemu lagi kita ada di acara yang berbeda. Iya, Waalaikumsalam. Izin. Itu juga Pak. Ya Bapak, kan nanti ada YouTube-nya ya Pak. Iya, nanti nanti dikasihkan juga ke Mbak Ica, nanti Mbak Ica akan rilis lagi. Hendro, Pansos sama Pasparta, Hendro. Kita, Hendro. YouTube Pasparta ya, Pansos kita. Saling bansos. Kalau di Indonesia bikin nggak mau masuk ke YouTube saya aja. Siap, siap. Ya. Udah mulai rame, ya. Udah mulai rame. Ada yang per 600 satu, itu ada yang 2.000 ya. Udah rame. Lumayan lah ya Pak. Lumayan lah ya Pak. Dan udah subscribe ya, Pasparta. Udah lama lu udah subscribe YouTube-nya. Iya Pak, saya Pak udah subscribe duluan Pak. Oh iya, baru udah ya. Tahun lalu Pak. Iya. Sip lah. Iya. Daniel silakan Pak subscribe. Ya, saya sudah subscribe juga, Pak. Iya. Nanti saya subscribe lagi kalau sudah yang ini, Pak. Iya. Kalau di subscribe lagi jadi unsubscribe Bunda. Iya, biar banyak subscribe. Like aja, komentar, like aja. Ya. Ya. Mas Hendro mantap, Mas Hendro bagus, presentasi Mas Hendro bagus. Siap, siap. Makasih Pak. Ya. Cuman waktu kita aja yang mepet ya Mas Hendro karena terbatas itu. Harusnya Bu, jam 9 mulai Bu, jam 9 mulai. Iya, saya lupa Pak. Ini kan audiensnya pesantren, jadi terbatas. Ya nanti kita jam 9 ya. Gradasinya jam 8, nggak apa-apa. Iya, iya. Nanti jam 9 Pak kalau pesantren kita. Iya. Ya, Bu. Thanks ya Bu ya, Bu Nela udah fasilitasi ya. Mas Hendro terima kasih banyak ya. Makasih Pak, saya izin Ya, nulis. sama-sama Pak. Ya, makasih Mas Hendro. Assalamualaikum. Ya, Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Izin pamit. Iya. Ya. Oke. Assalamualaikum.